Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Yulia Hafizoh dengan NIM 22231040 dari Prodi Pendidikan IPA. Pada video presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi pola pengembangan paragraf mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Ainim Listi, SPD MPhil. Adapun topik yang akan dibahas pada materi pola pengembangan paragraf ini yaitu yang pertama, pengertian pola pengembangan paragraf, yang kedua, pola pengembangan paragraf. Materi yang pertama yaitu A, pengertian pola pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf adalah perincian dan pengurutan pikiran yang terpadu yang diwujudkan melalui penataan kalimat-kalimat. Penggunaan kalimat topik yang tepat akan memudahkan pembaca membuat ringkasan dari sebuah karya tulis. Oleh karena itu, ada 3 persoalan yang tercakup di dalamnya, yaitu yang pertama, kemampuan menentukan dan meletakkan kalimat topik secara tepat. Yang kedua, kemampuan merinci secara maksimal gagasan utama paragraf ke dalam gagasan bawahan, dan kemampuan mengurutkan gagasan bawahan ke dalam suatu urutan yang teratur. Yang B yaitu pola pengembangan paragraf. Ada beberapa pola pengembangan paragraf yang sering digunakan yaitu yang A, pola spansial atau pola runtutan ruang dan waktu. Pola spansial ini adalah pola pengembangan paragraf yang didasarkan atas ruang dan waktu. Pola ini menggambarkan suatu ruangan dari kiri ke kanan, dari timur ke barat, dari bawah ke atas, dan dari depan ke belakang, dan sebagainya. Contoh pada pola ini yaitu, pada Hari Raya Nyepi, semua umat Hindu melaksanakan catur berata penyepian, apalagi di Bali yang mayoritas beragama Hindu. Dari desa sampai ke kota, suasananya begitu sepi dan tenang. Udara pun terasa bersih karena tidak ada kendaraan yang melintas di jalan raya, begitu damai suasana Nyepi ini. Itulah contoh pada pola spansial atau pola runtutan ruang dan waktu. Yang B, pola klasifikasi. Dalam pengembangan karangan, kadang-kadang diperlukan pengelompokan hal-hal yang mempunyai persamaan. Pengelompokan ini bekerja kedua arah yang berlawanan, yaitu pertama, mempersatukan satuan-satuan ke dalam suatu kelompok, dan kedua, memisahkan satuan-satuan tadi dari kelompok yang lain. Contoh pada pola pengklasifikasi ini yaitu pengklasifikasian pada binatang memiliki tujuan dan manfaat. Klasifikasi binatang merupakan suatu cara sebagai pembentukan kelas-kelas, kelompok, atau unit melalui pencarian keseragaman dan keanekaragaman binatang. Yang selanjutnya, yang C, pola susunan sebab akibat. Hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat berupa hubungan sebab akibat dan akibat sebab. Sebab dapat bertindak sebagai kalimat utama, sedangkan akibat merupakan kalimat penjelas. Dapat pula sebaliknya, akibat sebagai pikiran utama dan sebab sebagai pikiran penjelas. Contohnya, akhir-akhir ini cuaca mulai tidak bersahabat, seperti halnya musim hujan yang berkepanjangan. Hal ini menyebabkan pengiriman sembako dari luar daerah menjadi terhambat. Akibatnya, harga sembako seperti bawang merah dan cabai mengalami peningkatan hingga 50% per kilo. Sehingga para ibu rumah tangga mengalami kesulitan untuk mendapatkan sembako. Yang D, pola perbandingan dan pertentangan. Paragraf perbandingan ialah cara pengarang menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, subjek atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu, dan ada 2 cara untuk menggambarkan perbandingan dan pertentangan, yaitu cara utuh dan cara bergantian. Contoh pola pengembangan perbandingan dan pertentangan yaitu, kota mempunyai pesona bagi kebanyakan orang. Walaupun hidup berjenjal, tingkat polusi cukup tinggi, dan persaingan kehidupan begitu keras, tidak pernah menyurutkan pendatang untuk berbondong-bondong berebut nasi di kota. Fasilitas yang begitu banyak dan tingginya peredaran uang di kota membuat kesulitan-kesulitan itu sebagai tantangan yang harus dilayani bukan untuk dijauhi.
Selanjutnya yaitu pola analogi pengembangan analogi. Biasanya pola ini digunakan untuk membandingkan sesuatu yang sudah terkenal umum dengan yang tidak dikenal umum. Dalam pengembangan program analogis, uraian didasarkan pada kesamaan dari dua hal atau lebih. Contohnya yaitu hidup manusia ibarat roda yang terus berputar, kadang ada di atas dan kadang berada di bawah. Saat mereka berada di atas, mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Tapi sebaliknya, ketika mereka berada di bawah, sulit sekali untuk meraih keinginan yang mereka dambakan. Selanjutnya yaitu pola definisi luas. Pengembangan definisi luas ini ialah pengarang bermaksud memberikan keterangan atau arti terhadap sebuah istilah atau hal. Paragraf seperti ini biasanya menguraikan sebuah gagasan yang abstrak atau istilah yang menimbulkan kontroversi atau kurang dimengerti, sehingga membutuhkan penjelas yang menandai untuk menggambarkan istilah tersebut. Contoh pada pola definisi luas ini, apakah itu intranet? Kata intranet ini mungkin masih banyak orang awal yang belum mengetahuinya. Kata internet hampir menyerupai dengan kata internet. Namun, terdapat perbedaan dari internet dan intranet. Jadi, intranet merupakan sebuah jaringan komputer yang berbasis protokol atau TCP, Transfer Control Protocol, atau IP, Internet Protocol. Seperti halnya dengan sebuah internet, hanya saja intranet digunakan dalam keadaan internal dari sebuah lembaga, perusahaan, kantor, bahkan warung internet atau warnet. Dapat dikategorikan sebagai intranet. Selanjutnya yaitu pola ilustri atau contoh. Sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustri-ilustri konkret. Dalam karangan eksposisi, ilustri tersebut tidak berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Ilustri tersebut dipakai sekedar untuk menjelaskan maksud penulis. Contohnya, Pendidikan Teknik Informatika merupakan salah satu prodi di Universitas Pendidikan Ganesha. Jurusan ini ada di Fakultas Teknik dan Kejuruan. Pada tahun 2012, jurusan ini menjadi salah satu jurusan favorit di Undiksa. Pendidikan Teknik Informatika merupakan jurusan yang memiliki basic di bidang teknologi, misalnya robotika programming, multimedia, dan broadcasting. Selanjutnya yaitu pola klimaks dan anti-klimaks. Paragraf diawali dengan gagasan bawahan yang tidak terlalu penting, diikuti oleh kalimat-kalimat yang berangsur-angsur meningkat kepentingannya. Paragraf ini diakhiri oleh kalimat yang paling tinggi tingkat kepentingannya. Secara logis, perkembangan paragraf seperti ini disebut sebagai pengembangan paragraf yang induktif. Sebaliknya, pengembangan paragraf yang anti klimaks dibangun oleh kalimat-kalimat yang berkurang kepentingannya. Paragraf ini akan diawali oleh kalimat yang paling tinggi tingkat kepentingannya, diikuti oleh kalimat-kalimat yang berangsur berkurang kepentingannya. Contohnya, di era ini perkembangan teknologi komunikasi berkembang pesat. Seiring kebutuhan manusia akan komunikasi, maka perkembangan teknologi komunikasi terus dikembangkan. Bahkan sekarang banyak tersedia situs-situs jejaring sosial yang bisa digunakan oleh semua kalangan masyarakat. Situs jejaring sosial yang paling banyak penggunanya saat ini adalah Twitter dan Facebook. Yang terakhir yaitu pola susunan ibarat. Pola susunan ibarat ini memiliki keserupaan dengan pola perbandingan. Keduanya membandingkan dua perkara atau lebih. Perbedaannya terletak pada hal atau perkara yang dibandingkan. Pada pola perbandingan atau pertentangan, dibandingkan adalah dua hal yang serupa untuk melihat persamaan dan perbedaannya. Sedangkan pada pola susunan ibarat yang dibandingkan adalah dua hal yang berlainan yang memiliki keserupaan. Contohnya, hati manusia ibarat seekor induk ayam, terkadang menurut dan terkadang liar, karena merasa terganggu oleh serangan luar. Hati manusia pun demikian, ada bagian di mana manusia itu penyayang dan penurut. Namun, terkadang bisa berubah sangat menakutkan layaknya induk ayam yang merasa terganggu. Kita tidak bisa melihat atau menerka isi hati manusia seperti apa, karena ucapan di mulut bisa juga lain di hati. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.